Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Sebagaimana biasanya, maka hari ini kita akan melakukan ramalan tarot ya, dan masih berkaitan dengan Shio. Di mana kemarin saya sudah meluncurkan video tentang Ciong atau Shio yang mengalami Ciong pada tahun 2021 dengan mengundang seorang narasumber yaitu pakar metafisika Chinese, dan juga pada video itu Master Ong juga melakukan pembacaan dengan menggunakan tarot. Nah, sebagaimana yang telah Master Ong sampaikan, maka kita akan meramalkan masing-masing Shio ya. Jadi ada 12 Shio yang akan Master Ong bikinkan videonya, dan di dalam masing-masing video itu akan membahas setiap Shio ya, baik itu tentang keuangan ya, tentang kesehatan, dan kemudian juga jodoh untuk tahun 2021 ya. Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, Master Ong menghimbau untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalau Master Ong mengupload video baru maka ada pemberitahuan dari channel YouTube ini. Oke, tentu saja sahabat-sahabat Master Ong sudah melakukan subscribe ya, serta menyalakan tombol loncengnya. Kita akan mulai, dan video kali ini adalah membahas tentang Shio tikus. Bagaimana ya keadaan daripada sahabat-sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2021, baik tentang karir, keuangan, asmara atau jodoh, dan juga kesehatannya. Ya, itu yang akan Master Ong bacakan di tarot yang sudah Master Ong taruh di hadapan Master Ong ini. Nah, tarot adalah sebuah media yang Master Ong gunakan untuk meramal ya. Dan perlu diingatkan bahwa ramalan ini sifatnya adalah umum atau general ya. Jadi bisa saja sahabat-sahabat Master Ong yang bersio tikus ada yang resonance dan juga ada yang tidak ya. Karena Shio ini kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi tahunnya. Kita tidak menghitung bulan, hari, kemudian jam, menit, detik, dan sebagainya ya. Itu sangat detail sekali. Nah, oleh karena itu jika ada yang ingin konsultasi lebih lanjut silakan hubungi Master Ong. Kita akan mulai ya untuk Shio tikus. Maka kita akan memulai dengan membaca bagaimana keuangan daripada Shio tikus ya. Sebagaimana kita tahu pada tahun 2020 adalah tahun tikus ya, tikus logam. Nah, tahun 2020 ini tikus mengalami, mereka yang bersio tikus mengalami banyak sekali kendala dalam kehidupannya, baik keuangan, asmara, kesehatan, dan sebagainya. Untuk itu kita tentu saja penasaran ya bagaimana keadaannya tahun 2021. Oke, Master Ong akan mengambil 6 kartu dari deck ini dengan menarik energi ya berkaitan dengan keuangan ya. Kita akan melihat dulu keuangan dari mereka yang bersio tikus. Oke, Mas Ong sudah mendapatkan 6 kartu yang akan menggambarkan tentang keadaan keuangan dari teman-teman yang bersio tikus. Mas Ong ingatkan sekali lagi, ini sifatnya adalah general ya, dan sifatnya adalah umum. Kalau ingin satu konsultasi yang lebih mendetail, silakan hubungi Master Ong di link yang sudah dicantumkan di bawah ini ya, terutama di Instagram, dan di situ nanti bisa hubungi WhatsApp-nya Master Ong untuk dijadwalkan. Bagaimana keadaan daripada sahabat-sahabat yang bersio tikus ya di tahun 2021? Nah, di sini Master Ong melihat bahwa di tahun 2020 memang banyak sekali kendala yang dialami oleh sahabat-sahabat Master Ong yang bersio tikus ya.
sehingga banyak sekali planning, perencanaan ataupun satu hal-hal yang telah direncanakan semuanya mengalami banyak kegagalan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi semua jauh lebih susah lagi dan lebih sulit lagi. Nah, di tahun 2021 adalah tahun di mana kita sahabat yang bersio tikus harus bisa meninggalkan masa lalu ya. Harus bisa meninggalkan masa lalu di belakang. Meskipun pada saat itu di 2020 banyak sekali kendala-kendala keuangan, finansial, karir dan sebagainya yang menghadang ya. Mungkin ada juga sahabat yang mengalami pemberhentian kerja atau kegagalan usaha, ataupun juga memulai satu usaha tetapi kemudian gagal ya, atau banyak hutang dan sebagainya. Nah, tahun 2021 adalah tahun untuk melupakan masa lalu ya. Jadi jika kita ingin melangkah ke depan, maka masa lalu itu harus kita tinggalkan ya. Memang itu bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita, tetapi kita tidak boleh memegang masa lalu ya. Tinggalkan masa lalu, maka kita akan bisa memulai sesuatu yang baru dan kita akan bisa mendapatkan satu hasil yang lebih baik ke depannya ya. Jadi tinggalkan masa lalu ya. Lupakan masa lalu, kegagalan yang terjadi, usaha yang gagal, karir yang mandek dan sebagainya, lupakan semuanya. Kemudian sahabat Master Ong juga perlu sedikit melupakan, menutup mata ya atas sebuah ketidakadilan mungkin yang pernah dialami oleh sahabat Master Ong. Mungkin di tahun sebelumnya ditipu oleh rekan kerjanya, dikhianati dan sebagainya ya. Menyambung tadi bahwa kita harus melupakan masa lalu, maka kita juga lebih bersikap dewasa, lebih bersikap istilahnya lebih bijaksana ya. Jangan kita terkungkung dengan masa lalu atau malah kita dendam gitu ya, atau malah kita kemudian benci dan sebagainya ya. Jadi kita harus bisa melihat segala sesuatunya itu dengan dengan penuh kesadaran ya. Mungkin juga masalah yang muncul itu tidak semata-mata karena orang lain, tetapi bisa juga karena diri kita sendiri. Kita yang menciptakan masalah itu. Ya, mungkin kita yang terlalu boros, kita yang terlalu percaya, kita yang terlalu gegabah, kita yang terlalu ceroboh, sehingga orang lain mengambil satu kesempatan dan kemudian itu membuat kita mengalami kegagalan di dalam usaha tersebut ya. Oleh karena itu, memang kita perlu melupakan masa lalu untuk memulai sesuatu yang baru. Juga kita harus mulai melihat segala sesuatunya dengan objektif ya. Kenapa saya mengalami kegagalan ketika di tahun 2020 ya, dan kenapa saya ditipu orang, kenapa saya mengalami satu kerugian ya. Kita harus melihat semua itu dengan jernih. Jadi tidak hanya menyalahkan orang lain. Di tahun 2021 adalah tahun introspeksi diri ya, dimana sahabat Master Ong yang bersio tikus harus mulai melihat semuanya dengan jernih, kemudian berpikir lagi ke depan dan mulai semangat lagi untuk memulai sesuatu yang baru ya. Dan memang ada satu pengharapan yang luar biasa di tahun 2021 karena di sini juga ada keberuntungan atau satu satu kesempatan bagus yang datang ya. Bisa dibilang juga sahabat Master Ong yang bersio tikus ini akan mendapatkan banyak keberuntungan di tahun 2021 jika bisa meninggalkan masa lalu ya, melihat segala sesuatu dengan jernih dan bijaksana, maka keberuntungan itu akan datang ya. Keberuntungan di dalam bisnis, keberuntungan di dalam karir ya, dan juga di dalam pekerjaan dan usaha apapun juga akan mulai ada titik cerah, harapan baru, kesempatan baru yang datang ya. Dan di sini juga adalah memang perlu satu kewaspadaan ya, perlu satu kewaspadaan meskipun di tahun 2021 banyak keberuntungan, kesempatan yang datang, satu kabar baik yang datang, tapi juga perlu satu kewaspadaan, perlu hati-hati ya. Jangan gampang tergiur ya, tergiur dengan tawaran-tawaran baik dari teman, sahabat, ataupun dari orang lain, dari keluarga, ataupun dari rekan, kolega, usaha, dan sebagainya ya. Misalnya, Mas Ong contohkan,
tawaran untuk misalnya, oh investasi di sini itu menguntungkan ya dengan nilai sekian dan sekian dan sekian gitu ya. Dan semua itu harus dilihat dengan jernih, dengan apa istilahnya, dengan tidak terbawa oleh nafsu ya. Jadi sahabat Master Ong harus melihat semuanya itu dengan jernih. Jangan karena merasa bahwa oh ini kayaknya bisa membawa satu keuntungan yang besar ya, bisa membawa satu apa istilahnya kekayaan yang besar, kemudian tidak lagi berpikir dengan jernih. Yang akibatnya bisa saja mengalami satu kerugian. Oleh karena itu meskipun di tahun 2021 ya sahabat Master Ong yang bersio tikus banyak mendapatkan satu tawaran, kesempatan, keberuntungan ya, dan satu karir yang baru mungkin bagi yang kerja ya. Bagi yang kerja mungkin ada satu tawaran karir yang baru ya. Yang usaha juga mendapatkan satu ide-ide baru ya. Tapi semua perlu dilakukan dengan hati-hati ya. Dengan jangan ceroboh, karena dengan sedikit kecerobohan maka semuanya akan mengalami kegagalan ya. Dan kemudian juga perlu disadari bahwa di tahun 2021 meskipun aura keberuntungan sedang menyelimuti sahabat Master Ong yang bersio tikus ya, terlepas dari tahun 2020 yang banyak sekali masalah-masalah, tahun 2021 adalah tahun kebangkitan dari sahabat Master Ong yang bersio tikus. Tetapi semuanya bukan instan ya, semuanya bukan instan. Jadi semuanya itu bukan sesuatu yang seolah-olah harus secepatnya bisa berubah ya, harus secepatnya bisa mencapai apa yang diinginkan. Tidak seperti itu ya, karena memang tahun 2021 masih merupakan tahun transisi, tahun dimana merupakan tahun kebangkitan dari sebuah keterpurukan. Jadi tidak melulu langsung tiba-tiba bangkit kemudian jaya dan sebagainya. Itu perlu satu kesabaran, ketekunan ya. Kemudian juga tadi juga Mas Ong sudah sampaikan bahwa perlu satu keikhlasan melepas masa lalu ya, melihat ke depan ya, dan tantangan tetap ada ya, tantangan tetap ada. Tantangan itu tetap ada meskipun ya keberuntungan akan datang, tapi tetap harus ada satu usaha dan kerja keras ya. Tetap harus ada satu usaha ya, dan kerja keras, inovasi ya. Kalau misalnya sahabat Master Ong ada yang membuka usaha ya, atau punya ide mau memulai sebuah usaha, maka harus dipikirkan satu inovasi-inovasi baru atau ide-ide kreatif baru ya, yang tidak konservatif ya, sehingga produk atau usaha yang dijalankan itu bisa berhasil ya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk keuangan buat sahabat Master Ong yang bersio tikus itu tahun 2021 adalah tahun yang cukup menarik gitu ya, bertolak belakang dengan tahun sebelumnya yaitu 2020 ya. Di tahun 2021 adalah tahun kebangkitan ya, kebangkitan dari keterpurukan ya. Yang hanya perlu dilakukan adalah melupakan segala kegagalan di masa lalu. Kita bisa ambil pelajaran dari kegagalan, tetapi jangan menjadikan itu sebagai satu keterikatan yang membuat kita tidak bisa maju. Kemudian lihatlah segala sesuatu dengan objektif, lihat sesuatu dengan bijaksana, jangan terbawa oleh nafsu, terbawa oleh serakah ya, terbawa oleh keinginan yang berlebihan sehingga tidak bisa melihat masalah yang ada ya, tidak bisa melihat kemungkinan ada satu kerugian yang ada, sehingga bisa saja suatu usaha yang baru bisa mengalami kegagalan lagi. Keberuntungan sedang menyelimuti sahabat-sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2021. Dan tahun ini adalah tahun yang sangat perlu dimanfaatkan dengan baik ya. Dan yang hal yang perlu diwaspadai kemungkinan misalnya apakah di tahun 2021 ada bulan yang perlu diwaspadai untuk hal keuangan ya. Untuk hal keuangan, bulan yang perlu diwaspadai adalah sekitar bulan Agustus ya, kemudian bulan Oktober ya. Itu adalah bulan yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena Mas Ong melihat di situ ada satu pemborosan atau ada pengeluaran uang atau keuangan yang cukup besar, mungkin yang berkaitan dengan utang, berkaitan dengan konsumsi ya, atau berkaitan dengan apa saja ya. Jadi ada satu keuangan atau satu pemakaian uang yang cukup besar di bulan tersebut ya, dan itu perlu disikapi dengan bijaksana. Oke. Demikian secara garis besar globalnya perihal keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio tikus.
kita akan melihat bagaimana kondisi kesehatan dan asmara di tahun 2021. Oke, kita akan melihat ya, kita akan mengambil 6 kartu seperti biasa untuk melihat bagaimana kesehatan dulu ya, kesehatan dulu. Bagaimana kesehatan dari sahabat Mas Ong yang bersio tikus di tahun 2021? Apakah ada masalah atau ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan ya? Oke. Ya, sekarang sudah ada ke-6 kartu. Mengenai kesehatan ya, kesehatan untuk sahabat Mas Ong yang bersio tikus di tahun 2021 ya. Ada hal yang perlu diperhatikan bahwa kesehatan ya, ada penyakit lama yang kembali ya. Jadi ada penyakit lama yang kembali ya. Jadi bukan hanya mantan saja yang kembali ya, tapi penyakit lama juga bisa kembali ya. Mungkin sahabat Mas Ong ada yang merasa bahwa kayaknya saya sudah sembuh dari penyakit ini sekian lama ya, dan sudah tidak pernah lagi sakit gitu ya. Nah, di tahun 2021 ada kemungkinan ya, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, maka ada kemungkinan penyakit lama yang kambuh kembali ya. Misalnya sahabat Mas Ong ada yang sakit ma atau sakit istilahnya penyakit lainnya ya, itu kambuh lagi, kembali lagi gitu ya. Dan itu perlu diwaspadain karena memang di sini juga Mas Ong melihat bahwa banyak sekali sakit yang berkaitan dengan pencernaan ya, berkaitan dengan pencernaan, kemudian juga penyakit yang berkaitan dengan bagian kepala ya. Jadi ada mungkin sakit misalnya sakit kepala yang agak sedikit berkepanjangan, atau sakit yang susah tidur ya, susah tidur, itu bisa juga stres ya, depresi dan sebagainya. Dan semua itu bisa terjadi karena memang masih berkaitan dengan tahun 2020 kemarin ya. Mungkin ada masalah-masalah yang muncul ya, yang belum terselesaikan ya, sehingga itu membuat sahabat Mas Ong menjadi kepikiran dan sebagainya ya, dan itu tentu saja akan membuat kesehatan kita menurun dan membuat kita menjadi gampang sakit ya. Jadi semuanya itu perlu diperhatikan ya, terutama kesehatan. Dan bulan yang perlu diwaspadai adalah bulan ya, ini bulan Agustus juga ya. Bulan Agustus juga adalah bulan yang perlu diwaspadai ya, karena ada kemungkinan bisa jatuh sakit ya, atau bahkan mungkin juga ada kemungkinan besar bisa agak sedikit lama ya, bisa menginap di rumah sakit dan sebagainya ya. Dan itu semua tentu saja harus diperhatikan. Namun juga Mas Ong juga melihat di sini ada satu kebaikan ya, satu kebaikan, artinya di sini ada matahari yang terbit ya. Mungkin sahabat Mas Ong di tahun sebelumnya ada yang mengalami satu sakit yang cukup parah ya, tapi malah di tahun 2021 ada kemungkinan penyakit itu akan sembuh gitu ya. Ada kemungkinan mengalami satu kesembuhan ya, kembali normal lagi. Dan di satu sisi yang lain ya, kalau misalnya ada yang terlalu terbawa oleh pikiran, stres dan sebagainya, malah penyakit lama kambuh ya. Jadi ini ada dua sisi, karena ini sifatnya umum ya. Tentu saja Mas Ong cuma bisa meramalkan secara umum saja. Nah, memang di sini juga Mas Ong melihat bahwa penyakit ini memang lebih yang parah itu adalah yang berkaitan dengan jantung ya, yang berkaitan dengan jantung. Itu perlu diperhatikan. Mungkin sahabat Mas Ong ada yang sakit, ada yang punya sakit jantung ya, perlu lebih diperhatikan lagi ya di tahun 2021, karena
kemungkinan-kemungkinan menjadi buruk itu ada gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Jadi jangan dianggap remeh ya, jangan dianggap kayaknya saya sudah sembuh dan sebagainya, tapi kemudian tidak terlalu menjaga diri sehingga bisa saja penyakit itu kambuh lagi ya. Jadi tadi bisa berkaitan dengan pencernaan, kepala ya, dan juga jantung ya. Ini 3 yang perlu diperhatikan di tahun 2021 untuk kesehatan ya. Semoga ya semuanya tidak terjadi ya, dan sahabat Mas Ong semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Demikian yang Mas Ong lihat ya untuk kesehatan. Kita akan melihat asmara, jodoh ya. Mungkin yang belum punya jodoh atau yang sudah berkeluarga dan sebagainya, bagaimana keadaannya ya. Oke. Ya, kita akan ambil kartu ya, jodoh dari sahabat yang bersio tikus. Ya, yang belum punya pasangan ini ya, apakah tahun depan bagaimana? Oke. Oke. Ya, di sini sudah ada 6 kartu ya. Jodohnya gimana? Kita mulai dari yang masih sendiri aja ya, yang masih jomblo ya. Jadi gimana sih tahun 2021 saya ada ketemu jodoh atau enggak gitu ya? Ya, Mas Ong lihat di sini memang masih perlu sedikit bersabar ya buat yang masih sendiri ya. Masih perlu apa ya? Perlu perjuangan ya, perlu perjuangan, perlu satu usaha, tapi jangan berkecil hati ya, karena memang di sini apa yang diharapkan itu sudah mendekati tujuannya, jadi hampir sampai ya. Misalnya kalau kita lari itu sudah hampir mau sampai ke finishnya gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Di awal tahun sampai pertengahan tahun memang kelihatannya tidak ada perubahan apa-apa bagi yang masih sendiri ya. Belum punya pacar, belum punya ya seseorang yang mungkin disukai dan sebagainya. Tetapi setelah pertengahan tahun ke atas itu ada satu kabar baik atau satu keadaan yang lebih baik, di mana ada munculnya orang-orang yang mungkin kamu sukai, yang kamu senangin gitu ya. Ada harapan-harapan memang ya, terutama setelah bulan pertengahan tahun ya, jadi sekitar bulan Agustus ya. Ya Agustus lagi ya, dia mulai bulan Agustus ke atas itu ada satu harapan-harapan yang muncul ya. Mungkin ada seseorang yang mendekati kamu atau kamu mendekati seseorang ya, ada seseorang yang kamu sukai dan sebagainya ya. Namun juga ya ada satu pengaruh-pengaruh dari masa lalu ya. Mungkin sahabat Master Ong ada yang pernah pacaran ya, dan ada semacam apa istilahnya, bukan gangguan lah ya, semacam iya kepikiran ya. Jadi masih kepikiran dengan mantan gitu ya, masih mengikatkan diri dengan mantan gitu ya. Mungkin belum bisa move on ya, merasa bahwa kayaknya masih rindu, masih kangen, walaupun orang yang kamu kangen, orang yang kamu rindu itu sudah tidak bersama kamu lagi. Jadi kamu akhirnya mengikat diri kepada sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Nah, karena itu masih butuh ya, mungkin ada yang baru putus di tahun 2020 ya, sehingga di sampai pertengahan tahun depan itu masih mengingat ya, masih terbawa oleh suasana, masih belum bisa move on dengan masa lalu, belum bisa move on dengan mantan ya, sehingga belum bisa melihat peluang-peluang atau kesempatan baru ya. Ini bagi yang masih sendiri atau jomblo ya. Jadi rintangannya muncul itu bukan karena dari luar, tapi lebih kepada diri sendiri ya. Untuk itu perlu satu perjuangan ya. Jadi perlu satu perjuangan. Kamu itu harus bisa berusaha dengan baik ya, berusaha dengan keras ya,
terutama mengalahkan diri sendiri, melupakan masa lalu, ya, kemudian mulai melihat ke depan, ya, mulai menata diri dari satu kesedihan yang selama ini mungkin kamu belum bisa melupakan dia, gitu ya. Nah, kalau kamu sudah bisa melakukan semua itu, maka kesempatan baru, satu jodoh baru akan hadir, ya. Terutama Mas Om melihatnya di sini adalah sekitar bulan Agustus ke atas, ya. Jadi dari tadi memang mungkin sahabat Mas Om yang bersio tikus ini memang bulan yang baik itu sekitar bulan Agustus ke atas, ya. Baik keuangan maupun ini, tapi kesehatan memang perlu diwaspadai juga di bulan tersebut. Oke, dan memang buat yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah berkeluarga, Mas Om melihat ada satu fenomena, ya, yang perlu diwaspadai, ya, yang perlu diwaspadai, di mana ada kebosanan di dalam hubungan kalian, ya. Mungkin yang sudah berkeluarga, ya, di tahun 2021 ada satu kebosanan-kebosanan yang muncul, ya. Mungkin sekian lama sudah berkeluarga, ya. Kamu mungkin sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, ya. Mulai ada satu kebosanan atau kejenuhan yang terjadi gitu dalam kehidupan berkeluarga kalian. Dan itu perlu diperhatikan, karena kalau tidak nanti akan menimbulkan satu masalah yang tidak baik, ya, di dalam keluarga tersebut, ya. Mungkin kalian perlu mengganti suasana, ya. Apalagi di tahun 2020 kemarin kita tidak bisa pergi kemana-mana, jadi itu menambah keruwetan, kejenuhan dan sebagainya. Nah, tahun 2021 mudah-mudahan masalah pandemi sudah bisa diatasi dan kita bisa jalan-jalan dan sebagainya, sehingga itu juga bisa mengganti suasana atau mood daripada hubungan kalian berdua, ya. Nah, itu perlu diwaspadai juga, ya, kebosanan yang muncul di dalam satu keluarga. Oke, demikian ramalan untuk sio tikus di tahun 2021, baik keuangan, kesehatan maupun jodoh, ya. Secara keseluruhan bisa dibilang sahabat Mas Ong yang bersio tikus, ya, secara umum, ya, secara global itu bisa dibilang tahun 2021 adalah tahun yang merupakan tahun kebangkitan, tahun recovery, ya, tahun satu di mana aura keberuntungan mulai hadir di dalam kehidupan, baik keuangan dan sebagainya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti yang telah Mas Ong tadi sampaikan dari kartu tarot ini, ya. Meskipun ini hanyalah ramalan, sifatnya adalah umum, ya, secara umum, dan bisa saja ada yang cocok, bisa juga ada yang tidak, ya. Buat yang ingin konsultasi lebih dalam, lebih detail, lebih teliti, silakan hubungi Master Ong, ya. Kita bisa jadwalkan untuk melihat secara keseluruhan, ya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan satu wawasan dan satu semangat buat sahabat-sahabat Master Ong yang bersio tikus, ya. Manfaatkan tahun 2021 sebagai tahun menghadapi tantangan, dihadapi dengan keikhlasan, dihadapi dengan inovasi, ide-ide kreatif, ya, dan juga semangat tentu saja, ya. Dan lupakan masa lalu, ya, jalanin kehidupan pada saat sekarang ini, maka mudah-mudahan di tahun 2021 ini semua akan baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk sio yang lainnya, ya. Salam semesta.